warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ulansari dengan NIM 210903502077 dari kelas manajemen C angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan biaya pesanan, di mana penentuan biaya pesanan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan produksi sesuai dengan pesanan. Dalam penentuan biaya pesanan, biaya produksi diakumulasikan per pesanan, dilakukan sejak pesanan mulai dikerjakan sampai dengan selesai dikerjakan. Biaya produksi diakumulasikan per departemen dan dilakukan per periode. Cara ini dimungkinkan karena metode biaya proses digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang sama, walaupun kartu biaya pesanan untuk setiap perusahaan bisa berbeda tampilan dan isinya. Kartu biaya minimal berisi 3 elemen biaya produksi. Bagian atas kartu biaya pesan terdiri atas nama perusahaan, nomor pemesanan, nama pemesan, kuantitas, spesifikasi produk, tanggal pesan, tanggal mulai dikerjakan, tanggal selesai dikerjakan, dan tanggal pesanan dijanjikan selesai. Bagian ini, kartu biaya pesanan terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan. Adapun akun-akun yang sering digunakan dalam pencatatan biaya pesanan, yaitu yang pertama bahan, gaji dan upah, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik dibebankan, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, bagan alir biaya produksi untuk penentuan biaya pesanan mencakup tahapan-tahapan pembelian bahan, penggunaan biaya tenaga kerja, pendistribusian biaya tenaga kerja, penggunaan biaya overhead pabrik, penyerahan pesanan ke gudang, dan penyerahan pesanan kepada konsumen. Selanjutnya, akuntansi biaya bahan, penyelenggaraan administrasi untuk bahan antara satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya bisa berbeda. Ada perusahaan yang menggunakan satu akun bahan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi bahan baku dan bahan penolong pabrik. Tetapi ada juga perusahaan yang memisahkan akun bahan menjadi akun bahan baku dan akun bahan penolong. Adapun akuntansi biaya tenaga kerja, umumnya perusahaan menggunakan kartu hadir dan kartu jam kerja. Kartu hadir digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan, sedangkan kartu jam kerja digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan karyawan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Kedua kartu ini menggunakan sumber bagi pencatatan biaya tenaga kerja. Perhitungan waktu ini digunakan untuk dapat menentukan upah yang harus dibayar. Selanjutnya ada akuntansi biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik terdiri dari semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusur langsung ke pesanan dan bukan merupakan biaya pemesanan serta administrasi dan umum. Misalnya adalah bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi pabrik, dan lain sebagainya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi diakumulasikan ke dalam akuntansi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan dicatat di akun biaya overhead pabrik dibebankan. Itulah sedikit pemaparan materi tentang penentuan biaya pesanan, akuntansi biaya bahan, akuntansi biaya tenaga kerja, dan akuntansi biaya overhead pabrik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.